wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Tikasari dengan NIM A1A322064. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku yang berjudul Hukum Perdata Indonesia ditulis oleh PNH Simanjuntak SHMKN. Kemudian bab 1 dari buku Hukum Perdata Indonesia ini membahas secara mendalam mengenai pengertian, ruang lingkup, sumber, dan asas-asas hukum perdata, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Penulis juga menguraikan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Secara sistematis, bab ini menjelaskan bahwa hukum perdata menjadi dasar dari berbagai cabang hukum lain seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Melalui penjelasan tersebut, pembaca dapat memahami bahwa hukum perdata berperan penting dalam menjaga tatanan kehidupan nasional, ekonomi, dan moral masyarakat. Yaitu bab 2, di mana menjelaskan tentang hukum perorangan, di mana bagian ini membahas tentang manusia sebagai subjek hukum, yaitu individu yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban. Terdapat 4 sub pokok pembahasan penting, yaitu manusia sebagai subjek hukum yang menjelaskan dasar pengakuan manusia sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Kemudian ada kecakapan bertindak dalam hukum, di mana menguraikan syarat seseorang dianggap akan cakap atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, pendewasaan, dan pengampunan. Kemudian pengeluasan aspek hukum terkait usia dewasa, batasan usia, serta kondisi seseorang yang berada di bawah pengampunan, misalnya karena gangguan jiwa atau kelemahan mental. Selanjutnya, bab 3, di mana hukum perkawinan. Bab ini mengulas tentang institusi perkawinan dalam hukum perdata, baik dari perspektif KUH Perdata maupun peraturan nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Susunan bab ini menunjukkan pendekatan komparatif dan histori yang sangat membantu pembaca memahami perkembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penulis mengawali dengan dasar hukum yang kuat untuk menjelaskan bagaimana konsep perkawinan berkembang dari sistem kolonial maju menuju sistem nasional pasca Undang-Undang Perkawinan 1974. Nah, perkawinan menurut KUHP Perdata ini meliputi asas monogami dan syarat-syarat syah perkawinan, larangan dan pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah, pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan dan putusannya perkawinan harta benda dalam perkawinan dan perkawinan di luar Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang hukum keluarga. Penulis memulai dengan menjelaskan makna keluarga yang tidak hanya dari sisi biologis tetapi juga dari sudut pandang fungsional, sosial, dan yuridis. Fungsi keluarga dijelaskan sebagai fondasi sosial tempat individu belajar tanggung jawab, moralitas, dan nilai hukum. Sementara itu, hukum keluarga diuraikan sebagai perangkat norma yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga seperti orang tua, anak, suami istri, dan kerabat. Kemudian hukum keluarga menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pembahasan ini, penulis menjelaskan bagaimana hukum perdata kolonial lebih menekankan hubungan yuridis formal, misalnya melalui pencatatan dan legitimasi hukum, sedangkan hukum nasional menekan nilai kekeluargaan dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Selain itu, pembahasan mengenai perwalian dan kekuasaan orang tua menyoroti kewajiban hukum dalam melindungi anak baik dari segi pengasuhan maupun harta benda. Kemudian hukum keluarga menurut hukum Islam, bagian ini menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak tunggal tetapi mencakup hukum barat, hukum nasional, serta hukum Islam yang dibahas di dalam buku ini.
Pada bab 5 ini, penulis memulai dengan penjelasan sistematis mengenai bagaimana benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Bagian ini menekankan perbedaan antara subjek hukum atau orang, badan hukum, dan objek hukum atau kebendaan yang menjadi dasar semua hubungan hukum perdata. Penulis kemungkinan menjelaskan bahwa benda tidak hanya berarti sesuatu yang berwujud, tetapi juga hak-hak yang memiliki nilai ekonomi seperti hak kebendaan dan hak piutang. Kemudian pembahasan sistem hukum benda juga menguraikan kualifikasi penting seperti benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian benda dapat diganti dan tidak dapat diganti. Kemudian ada bab 6 tentang hukum waris. Penulis menjelaskan terminologi dasar seperti pewaris, ahli waris, warisan, dan perahlian harta peninggalan. Hukum waris didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pengalihan hak dan kewajiban seseorang terhadap hartanya setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Nah, bagian ini memperjelaskan tentang makna hukum waris sebagai kelanjutan dari hak kebendaan dan hukum keluarga karena warisan merupakan bentuk peralihan hak atas benda dari pewaris ke ahli waris. Sekian penjelasan dari analisis buku saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.